Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pemahaman kita tentang gelombang ya. Yang pertama ini ada apa ini? Sebuah gelombang transversal. Jika kita memberikan titik ini, kita mengamati titik ini, misalnya kita berikan ini namanya titik P, point. Titik P. Ketika ini gelombang tali ini merambat atau bergetar, nah titik P ini kalau kita amati dia hanya naik turun saja, ya kan? Dia hanya naik turun, dia tidak ke kanan kiri. Dia gerakannya kalau kemarin itu arah gerakannya itu hanya ke atas bawah gitu saja. Jadi titik P ini akan bergetar harmonis dengan gerak bolak-balik naik turun di sekitar titik kesetimbangan. Yang kesetimbangan tuh ini nih. Ini titik kesetimbangan tuh ini. Jadi dia hanya naik turun di sini di sekitar kesetimbangannya. Ya, untuk selanjutnya kita bisa lebih mudah memahami beda fase dan sudut fase dengan meninjau sebuah jam. Jam kan sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari ya. Kalau di jarum jam ini satu putaran penuh itu 360 derajat, ya kan? Jika kita menggunakan jarum pendeknya ini ya, berarti jam 9 berarti dia seperempat gelombang atau seperempat putaran. Kalau jarum pendeknya ini di angka 6, berarti dia setengah putaran. Kalau jarum pendeknya ini di angka 3, berarti dia 3/4 putaran, ya kan? Kalau jarum pendeknya di angka 12 lagi, itu berarti 1 putaran. Sama seperti gelombang. Kalau gelombang itu 1 putaran, tapi bukan pakai putaran ya. Kalau gelombang 1 gelombang, ini dari sini sampai sini itu 360 derajat. Berarti dari sini sampai sini seperempat gelombang, dari sini sampai sini setengah gelombang, dari sini sampai sini 3/4 gelombang, dari sini sampai sini 1 gelombang. Tinjau dari sudut fasenya, berarti ke sini 90 derajat, ke sini 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Ini juga sama. Dari sini ke sini 90 derajat, ke sini 180 derajat, ke sini 270 derajat, ke sini 360 derajat, dan selebihnya ditambah 90 gitu ya. Sebelum kita membahas beda fase dan sudut fase gelombang, kita harus tahu dulu persamaan simpangan gelombang di titik tertentu. Misalnya titik P ini saya tulis titik P, jadi YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Ya, jadi ini ada ketentuan menggunakan plus dan minus. Nah, pertama untuk amplitudo ini kapan dia menggunakan plus, yaitu ketika pertama kali sumber getar ke arah atas. Misalnya ini gambarnya. Nah, dia kan ke atas arahnya, berarti dia plus. Kalau dia arah pertamanya itu dari bawah, dari sini, sumber awalnya dari sini ke sini, sini. Nah, berarti dia pakainya minus, sumber getar ke arah bawah. Ya, jadi begitu ya untuk ketentuan A. A itu amplitudo. Kalau ke atas dia plus, kalau ke bawah dia minus. Nah, adapun untuk plus minus yang ada di dalam sin ini, ketentuannya kalau arah getarnya ke sumbu X negatif itu kan ini sumbu X positif, ini sumbu X negatif, berarti kalau arah getarnya ke sebelah kiri dia pakainya positif. Nah, kalau arah getarnya ke sumbu X positif, ini seperti ini gambar ini, dia kan arah getarnya ke sumbu X positif ya, arah getarnya kan ke arah kanan, dia pakainya negatif. Berarti kalau untuk persamaan yang ada di sini nih, yang ada di gambar ini, A-nya kan dia pakai plus nih. Berarti plus A sin
omega T W ini W kecil ini namanya omega. Omega T min Kx minus karena dia arahnya ke sebelah kanan, arah rambatan getarnya ini ke sebelah kanan gitu ya. Selanjutnya kita akan menganalisa bagian-bagiannya. A itu amplitudo, kemarin kita sudah membahas jarak dari sini ke sini atau dari sini, simpangan terjauh itu amplitudo. Sin omega T, omega itu persamaannya adalah 2πf atau 2pi per T. Ya, jadi omega itu persamaannya 2πf atau sama dengan 2pi per T. Yang ketiga adalah K. K itu sama dengan 2pi per lambda. Jadi untuk mencari K itu kalian harus tahu lambdanya. Untuk mencari omega kalian harus tahu periode atau frekuensinya. Seperti itu. Selanjutnya sudut fase. Bagaimana mencari sudut fase? Sudut fase tuh ini, omega T plus minus Kx. Ya jadi tadi udah diketahui omega T, omega itu 2pi per T dikali T. Ini ada T-nya. Plus minus 2pi per lambda itu K dikali X, 2pi per lambda kali X. 2pi-nya sama dikeluarkan, jadi sisanya di dalam kurung adalah T kecil per T besar, waktu per periode plus minus X per lambda atau X per panjang gelombang. Oh iya, sudut fase itu simbolnya pi besar. Sudut fase di titik P misalnya, sudut fase di titik P berarti pi P. Gitu ya. Pi P sama dengan omega T plus minus Kx dan seterusnya. Kemudian ada fase, lambangnya ini pi juga, bedanya ini pi besar, kalau ini pi kecil. Pi besar, pi kecil sama pi. Fase itu persamaannya yang ada di dalam sininya aja nih. T kecil per T besar plus minus X per lambda. Jadi yang ada di dalam sini. Kalau sudut fase kan yang ada di dalam simpangan ini. Kalau fase itu yang ada di dalam sudut fase. Ini persamaannya. Oke, yang terakhir ada beda fase. Beda fase itu perubahan fase. Fase 2 dikurangi fase 1. Misalnya dari titik P ke titik Q di sini saya memberikan titik Q di sini. Nih. Nah, berarti beda fasenya dari P ke Q itu berapa? Antara P dan Q ini berapa nih beda fasenya? Antara ini. Nah, maka dia dikurangi pi 2 minus pi 1. Kalau ini kan kita sudah tahu bahwa perubahan pi atau beda atau perubahan itu lambangnya delta. Bisa kita tulis delta pi. Ini adalah lambang beda fase. Nah, itu sama dengan persamaan ini tadi, fase ini. Tapi fase akhir di jarak terakhir di X kedua ini nih dikurangi X1. X-nya yang ke 1 yang di P ini. Jadi bedanya hanya di X saja. T kecil per T besar min X2 per lambda dikurangi T kecil per T besar min X1 per lambda. Nah, ini kan plus, ini minus kan kalau dikali silang kan. Nah, dia jadi nanti hilang. Akhirnya tinggal X2 per lambda plus X1 per lambda, lambdanya sama penyebutnya, bisa kita tulis seperti ini. Minus X2 min X1 lambda X2 min X1 itu delta X per lambda. Jadi ini hasil akhirnya. Untuk mencari beda fase adalah delta X per lambda. Tinggal bedanya ini berapa, seperti itu. Dibagi dengan panjang gelombangnya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai persamaan simpan gelombang, sudut fase, fase, dan beda fase. Nah, kalau kalian masih ada yang tidak dipahami, silahkan jangan ragu untuk bertanya. Oke?